adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Pada semangat? Nah, karena semua pada semangat, berarti sudah siap mendengarkan cerita dari Ustazah. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan bercerita tentang seorang wanita yang hidup pada masa pemerintahan raja yang zalim, Fir'aun. Wanita yang memelihara keyakinannya sampai akhir hayatnya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Dialah Siti Mashiitoh. Dan cerita ini berjudul Syahid Demi Iman. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang sangat kejam dalam memerintah kerajaannya. Dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembahnya. Bagi siapa yang tidak mengakuinya sebagai Tuhan, maka ganjarannya adalah kematian. Namun, kekejaman Fir'aun tak lantas membuat Siti Mashiitoh gentar. Ia tetap beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam, meskipun secara diam-diam. Siti Mashiitoh adalah wanita hamba sahaya di kerajaan Mesir. Ia bertugas sebagai penyisir rambut Tuan Putri. Pada suatu hari, Siti Mashiitoh melaksanakan tugasnya menyisir rambut Tuan Putri. Allah. Bismillah. Tak ia sadari, Siti Mashiitoh mengucapkan kata Allah saat sisirnya terjatuh. Putri yang mendengar perkataan Mashiitoh sontak kaget dan bertanya, Mashiitoh, siapa itu Allah? Apakah yang kau maksud itu adalah ayahku? Maaf Tuan Putri, bukan. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan Ayahanda Putri, Allah. Mashiitoh, beraninya kau mengatakan ada Tuhan selain ayahku. Akan kulaporkan kau kepada ayahku. Ayah, ayah! Siti Mashiitoh hanya terdiam dan tak sedikit pun terlihat ketakutan dari sorot matanya. Saat dia mendengar ancaman dari putri, dia tetap tenang. Setelah Fir'aun mendengar cerita putrinya, Fir'aun terkejut dan marah serta berteriak, Pengawal, panggil Mashiitoh dan anak-anaknya, hadapkan kepadaku sekarang juga. Baik, tuanku. Beberapa pengawal bersenjata memanggil Siti Mashiitoh. Tak butuh waktu lama, Siti Mashiitoh dan anak-anaknya sudah berada di hadapan Fir'aun. Mashiitoh, apakah yang diceritakan anakku itu benar? Siapa Tuhan yang kau sembah selama ini? Jangan-jangan kau juga pengikut Musa.
Benar Tuanku, hamba menyembah Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakanku dan menciptakanmu juga Tuanku. Hei, beraninya kau, akulah Tuhanmu. Bersaksilah Masyitoh, tiada Tuhan selain aku. Jika tidak, kau dan anak-anakmu ini akan kuhukum mati. Mendengar ancaman Fir'aun, Siti Masyitoh tak gentar. Dia tetap berada pada pendiriannya, meskipun nyawanya dan nyawa ketiga putranya sudah berada di ujung tanduk. Fir'aun memberikan satu kesempatan lagi untuk Siti Masyitoh agar mengubah keyakinannya, seraya berkata, Masyitoh, akuilah aku sebagai Tuhanmu, maka kau akan kuampuni. Jika kau tak menyayangi nyawamu, setidaknya kau kasihanilah anak-anakmu ini. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berulang-ulang, hanya itu perkataan yang terkeluar dari mulut Siti Masyitoh. Mendengar jawaban Siti Masyitoh, Fir'aun semakin marah. Pengawal, siapkan wajan dan isi dengan minyak mendidih. Jika wanita pembangkang ini tidak mau mengakuiku sebagai Tuhannya, lemparkan mereka ke wajan itu. Perintah sang raja segera dilaksanakan oleh pengawal. Tak butuh waktu lama, wajan yang berisi minyak yang mendidih sudah siap. Dan sebentar lagi akan menggerus kulit daging Siti Masyitoh beserta anak-anaknya. Namun mereka tampak tenang. Masyitoh, apa keputusanmu? Lihatlah wajan yang berisi minyak mendidih itu. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Pengawal, lemparkan anak pertama Siti Masyitoh ke dalam wajan itu. Pengawal pun melemparkan anak pertama Siti Masyitoh ke dalam wajan itu. Seketika syahidlah anak pertama Siti Masyitoh. Kemudian Fir'aun kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan Siti Masyitoh pun menjawab dengan jawaban yang sama pula. Mendengar jawaban yang sama, Fir'aun semakin murka dan menyuruh pengawal untuk melemparkan anak kedua Siti Masyitoh. Seketika pengawal pun melemparkan anak kedua Siti Masyitoh. Dan Siti Masyitoh hanya bisa memandangi kedua putranya yang sudah dilempar ke dalam minyak yang mendidih itu. Sebagai seorang ibu, hatinya sangat perih melihat kejadian yang sungguh menggeras hatinya. Namun Siti Masyitoh tetap sabar. Dan Fir'aun pun kembali bertanya, ini adalah kesempatan terakhir bagi Siti Masyitoh. Dan kali ini keyakinannya itu harus dibayar dengan nyawanya dan nyawa bayi yang ada di gendongannya. Sebagai seorang ibu, pastinya Siti Masyitoh sangat menyayangi putra bungsunya.
masih bayi. Anakku, maafkan ibu nak. Engkau masih bayi. Ibu sangat menyayangimu nak. Tapi dengan kebesaran Allah, bayi Mashito bisa berbicara. Bersabarlah wahai ibuku. Sesungguhnya kita berada di jalan yang benar. Sesungguhnya siksaan di dunia begitu ringan dibanding dengan siksaan di akhirat. Kata-kata dari bayi Siti Mashito semakin menguatkan keyakinan Mashito. Dengan lantang dia mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahu Akbar. Seketika itu pula pengawal melemparkan tubuh Mashito beserta bayi yang ada di gendongannya. Ketika minyak mendidih itu menggerus raga Mashito dan anak-anaknya, ketika itu pula terciumlah aroma yang sangat wangi dari wajan tersebut. Tulang belulang Siti Mashito beserta anak-anaknya dimakamkan di suatu tempat. Dan makam tersebut mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Dan aroma itulah yang tercium oleh Rasulullah saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kesabaran dan keteguhan dalam mempertahankan akidah. Walaupun nyawa jadi taruhannya. Sehingga Siti Mashito menjadi wanita yang mulia di hadapan Allah. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.